Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bentuk aljabar. Berikut sub materi yang akan kita bahas. Pada bagian pertama ini kita mengenali bentuk aljabar terlebih dahulu. Jadi bentuk aljabar dapat diartikan sebagai teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai peubah suatu objek dalam masalah tersebut, atau dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Di dalam bentuk aljabar terdapat beberapa unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama, variabel, yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang nilainya belum diketahui dengan jelas. Yang kedua, koefisien, yaitu bilangan real di depan variabel yang menentukan nilai suku dalam ekspresi matematika. Yang ketiga, konstanta, yaitu bilangan tetap yang tidak mengandung variabel. Nah, di sini terdapat beberapa bentuk aljabar, yaitu X, 2Y, X plus 3Y, 3P plus 5Q, A kuadrat plus B plus 3, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat bentuk aljabar, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di sini, A, B, C, X, dan 0 adalah lambang-lambang aljabar. Untuk A dan B dapat disebut sebagai koefisien. Untuk C disebut sebagai konstanta, sedangkan X kuadrat dan X disebut sebagai variabel. Kemudian contoh selanjutnya yaitu 2X kuadrat. Di sini 2 disebut sebagai koefisien dan X kuadrat disebut sebagai variabel. Selanjutnya, bentuk aljabar 2X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Jadi di sini 2 dan 5 disebut sebagai koefisien, 6 disebut konstanta, dan X kuadrat dan X disebut sebagai variabel. Selanjutnya, unsur yang harus kita ketahui yaitu suku. Suku adalah konstanta dan variabel pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih, tanda plus dan tanda minus. Suku dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama, suku sejenis. Suku sejenis merupakan suku yang memiliki variabel dengan masing-masing variabel memiliki nilai pangkat yang sama. Contohnya 2X dan 3X. Kemudian suku tak sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel dengan masing-masing variabel memiliki pangkat berbeda. Contohnya 5X kuadrat dan 7X. Di sini 7X berpangkat 1. Selanjutnya suku 1, yaitu bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih, yaitu contohnya 3X, 2A, min 4XY, dan lain-lain. Selanjutnya suku 2, yaitu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Contohnya 2X plus 3, A min 4, 3X min 4X. Selanjutnya, suku 3, yaitu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contohnya, 2X min X plus 1, 3X plus Y min XY. Yang terakhir, suku banyak, yaitu bentuk aljabar yang mempunyai suku lebih dari 2 suku.
Jadi, itulah beberapa unsur yang harus kita ketahui dalam bentuk aljabar. Kita harus dapat membedakan yang mana variabel, koefisien, konstanta, dan suku dengan memperhatikan pengertian-pengertian yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, pada bagian kedua ini, kita akan mempelajari operasi hitung yang ada pada bentuk aljabar. Operasi hitung yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Dalam penjumlahan dan pengurangan ini, hanya suku-suku yang sejenis saja yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Yang dijumlahkan atau dikurangkan itu adalah koefisiennya. Dalam penjumlahan terdapat dua rumus, yaitu AX plus BX sama dengan kurung buka A plus B dikali X. Selanjutnya, AX plus B plus CX plus D sama dengan kurung buka A plus C kali X plus kurung buka B plus D. Contohnya, 7X plus 3X. Jadi di sini kita hanya menambahkan koefisiennya, yaitu koefisiennya 7 dan 3. Jadi 7 ditambah 3 sama dengan 10. Kemudian variabel mengikuti di belakangnya koefisien, sehingga menjadi 10X. Untuk pengurangan, terdapat dua rumus yang kurang lebih sama dengan penjumlahan, yaitu AX min BX sama dengan kurung buka A min B dikali X. Selanjutnya, AX min B min CX min D sama dengan kurung buka A min C dikali X min kurung buka B plus D. Contohnya, 7X min 3X. Sama di sini. Jadi, yang dikurangkan yaitu 7 dikurangi 3 koefisiennya, yaitu menjadi 4, sehingga variabel mengikuti yaitu X menjadi 4X. Selanjutnya perkalian dan pembagian. Dalam perkalian yaitu perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Bentuknya seperti ini, yaitu A dikali dalam kurung BX plus C sama dengan ABX plus AC. Contohnya, 5 dikali dalam kurung 2X plus 4Y sama dengan 10X plus 20Y. Jadi sebelum kita tambahkan ini, kita kalikan terlebih dahulu dengan yang ada di luar kurung, baru kita tambahkan di sini. Selanjutnya yaitu perkalian bentuk aljabar dengan bentuk aljabar. Bentuk-bentuknya seperti ini, yaitu AX dikali dalam kurung BX plus CY sama dengan ABX kuadrat plus ACXY. Bentuk selanjutnya yaitu AY dikali dalam kurung BX plus CY sama dengan ABXY plus ACY kuadrat. Jadi di sini caranya kurang lebih sama dengan yang atas ini, yaitu sebelum kita tambahkan, kita kalikan terlebih dahulu dengan yang ada di luar kurung. Bentuk yang selanjutnya yaitu dalam kurung X plus A dikali dalam kurung X plus B sama dengan X kuadrat plus BX plus AX plus AB. Jadi di sini kita kalikan terlebih dahulu X dengan X, kemudian X dengan B, selanjutnya A dengan X dan A dengan B, sehingga menjadi seperti ini. Untuk contohnya, yang pertama 3X dikali dalam kurung 2X plus 3Y sama dengan 6X kuadrat plus 9XY. Dan contoh selanjutnya seperti ini. Selanjutnya yaitu pembagian. Dengan contoh 8X plus 4 dibagi 4 sama dengan dalam kurung 8X plus 4 dibagi 4. Caranya sama seperti pecahan biasa, yaitu kita bagi 8X dibagi 4 yaitu 2X, 4 dibagi 4 1, sehingga menjadi 2X plus 1.
Operasi hitung selanjutnya yaitu pemangkatan. Sifat-sifat pemangkatan bilangan bulat berlaku juga pada pemangkatan bentuk aljabar. Contoh, dalam kurung 3x pangkat 2 sama dengan 3x dikali 3x sama dengan 9x kuadrat. Nah, terdapat dua bentuk aljabar dalam pemangkatan ini. Itu yang pertama, pemangkatan bentuk aljabar dalam bentuk x plus y. Contoh, dalam kurung x plus y pangkat 2 sama dengan dalam kurung x plus y dikali x plus y sama dengan dalam kurung x plus y dikali x plus dalam kurung x plus y dikali y sama dengan x kuadrat plus xy plus xy plus y kuadrat sama dengan x kuadrat plus 2x plus y kuadrat. Selanjutnya, pemangkatan bentuk aljabar dalam bentuk x min y. Contoh, dalam kurung x min y pangkat 2 sama dengan dalam kurung x min y kali dalam kurung x min y. Nah, dalam perkalian ini kita kalikan x min y dikali x terlebih dahulu, kemudian dikurangi x min y dikali y, sehingga sama dengan x kuadrat min xy plus y kuadrat sama dengan x kuadrat min 2xy plus y kuadrat. Pemangkatan bentuk-bentuk aljabar dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah segitiga Pascal sebagai berikut. Untuk yang pertama, dalam kurung x plus y pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, selanjutnya dalam kurung x plus y pangkat 1 sama dengan x plus y. Selanjutnya dalam kurung x plus y kuadrat sama dengan x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat. Selanjutnya dalam kurung x plus y pangkat 3 sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat y tambah 3xy kuadrat plus y pangkat 3. Selanjutnya dalam kurung x plus y pangkat 4 sama dengan x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 plus 6x kuadrat y kuadrat plus 4xy pangkat 3 plus y pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga segitiga Pascal yang dapat terbentuk yaitu seperti ini. Seperti segitiga Pascal pada umumnya. Selanjutnya, perpangkatan bentuk aljabar dalam bentuk dalam kurung x min y pangkat n dengan n bilangan asli juga menggunakan kaidah segitiga Pascal. Akan tetapi tanda setiap koefisiennya berganti dari plus untuk suku ganjil dan min untuk suku genap. Sehingga untuk bentuknya yang pertama yaitu dalam kurung x min y pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya dalam kurung x min y pangkat 1 sama dengan x min y. Selanjutnya dalam kurung x min y pangkat 2 sama dengan x kuadrat min 2xy plus y kuadrat. Selanjutnya dalam kurung x min y pangkat 3 sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat y plus 3xy kuadrat min y pangkat 3. Selanjutnya dalam kurung x min y pangkat 4 sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3 y plus 6x kuadrat y kuadrat min 4xy pangkat 3 plus y pangkat 4 dan seterusnya. Selanjutnya pemfaktoran. Terdapat beberapa jenis
yaitu yang pertama bentuk distributif. Bentuknya AX plus minus AY sama dengan A dikali dalam kurung X plus minus Y. A bisa koefisien atau variabel. Contoh, 3x plus 9y sama dengan 3 dikali x plus 3y dengan A berbentuk koefisien. Contoh selanjutnya, ax min ay sama dengan A kali x min y dengan A berbentuk variabel. Selanjutnya yaitu selisih kuadrat. Bentuk x kuadrat min y kuadrat sama dengan dalam kurung x plus y dikali x min y. Dan difaktorkan ya ini. Contoh, x kuadrat min 4 kuadrat sama dengan x kuadrat min 16 sama dengan x plus 4 dikali x min 4. Selanjutnya kuadrat sempurna dengan bentuk x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat sama dengan dalam kurung x plus y kuadrat. Selanjutnya x kuadrat min 2xy plus y kuadrat sama dengan dalam kurung x min y kuadrat. Jadi dapat kita simpulkan dari dua bentuk ini, kalau tandanya minus maka hasil pemfaktorannya ini terdapat dua tanda yaitu minus dan plus. Minus dan plus. Sedangkan untuk bentuk x plus y kuadrat, apabila kita jabarkan maka tandanya hanya plus saja. Contoh, x kuadrat plus 8xy plus 16 sama dengan x sama dengan dalam kurung x plus 4 kuadrat. Contoh selanjutnya, x kuadrat min 8xy plus 16 sama dengan dalam kurung x min 4 kuadrat. Selanjutnya, bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a sama dengan 1. Yang ketentuan, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan dalam kurung x plus m dikali dalam kurung x plus n, dengan m plus n sama dengan b dan m kali n sama dengan c. Contoh, x kuadrat plus 7x plus 12 sama dengan dalam kurung x plus 4 dikali x plus 3, dengan m plus n sama dengan 7 dan m kali n sama dengan 12. Yang memenuhi adalah m sama dengan 4 dan n sama dengan 3, atau m sama dengan 3 dan n sama dengan 4. Agar m plus n sama dengan b dan m kali n sama dengan c. Jadi di sini untuk memenuhi angka 7 dan 12, maka m sama dengan 4 dan n sama dengan 3. Jika dikalikan atau disubstitusikan, m diganti 4 dan n diganti 3, maka 4 ditambah 3 sama dengan 7, dan m dikali n apabila disubstitusikan yaitu menjadi 4 kali 3 dan hasilnya 12. Jadi yang memenuhi adalah 4 dan 3 untuk m dan n nya. Selanjutnya, bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a tidak sama dengan 1. Dengan bentuk a kali dengan syarat, maksudnya
dengan syarat A dikali C sama dengan M dikali N dan M plus N sama dengan B. Contoh, 2x kuadrat plus 3x plus 1 sama dengan 0. 2 kali 1 sama dengan M kali N dengan syarat M plus N sama dengan 3. Agar ini terpenuhi, maka kita mencari angka yang dapat memenuhi. Kita mencari, itu adalah angka 2 dan 1 untuk M dan N atau sebaliknya. Nah, maka hasilnya adalah 2x kuadrat plus 3x plus 1 sama dengan 0 menjadi 2x kuadrat plus 2x plus x plus 1 sama dengan 0. Sehingga 2x dikali dalam kurung x plus 1 plus 1 dalam kurung x plus 1 sama dengan 0. Selanjutnya hasilnya dalam kurung 2x plus 1 dikali dalam kurung x plus 1. Jadi inilah hasil pemfaktoran dari 2x kuadrat plus 3x plus 1. Pada bagian 3 kita akan membahas tentang operasi pecahan bentuk aljabar. Dalam bentuk aljabar juga dapat berupa pecahan. Contohnya x per y plus z, z per x plus 2, x per 3y, 3x min x kuadrat per ax plus by, dan sebagainya. Untuk operasi pecahan yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Dalam bentuk aljabar sebenarnya sama dengan penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa, yaitu dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Contoh, dalam penjumlahan x per 3 plus x per 2. Untuk menyelesaikan ini kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya. KPK dari 3 dan 2 adalah 6, sehingga menjadi 2x per 6 plus 3x per 6 sama dengan 5x per 6. Contoh selanjutnya, pengurangan 5 per x plus 2 dikurangi 3 per x plus 1. Sebelum kita menyamakan penyebutnya, kita mengalihkan pembilang dengan penyebutnya secara mengulang seperti ini, sehingga menjadi 5 dikali x plus 1 dikurangi 3 dikalikan x plus 2 per x plus 2 dikali x plus 1 sama dengan 5x plus 5 dikurangi 3x plus 2 per x kuadrat plus 3x plus 2. Jadi di sini penyebutnya sudah sama, menjadi satu pecahan sama dengan 2x min 1 per x kuadrat plus 3x plus 2. Operasi pecahan yang selanjutnya yaitu perkalian dan pembagian. Pada perkalian, bentuk pecahan penyelesaiannya dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi, A dikalikan C, B dikalikan D. Contoh, 2x per Y dikali Y per dalam kurung 1 plus x kuadrat sama dengan, jadi 2x dikalikan dengan Y, Y dikalikan dengan 1 plus x kuadrat, sehingga menjadi 2xy per dalam kurung 1 plus x kuadrat dikali Y. Di sini Y kita coret, sehingga menjadi 2x per 1 plus x kuadrat. Selanjutnya, pembagian. Pada pembagian, bentuk pecahan penyelesaiannya sama dengan bentuk pecahan biasa. Di sini diketahui A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C, sehingga menjadi AD per BC. Jadi pecahan yang ini kita balik menjadi D per C untuk mengkalikannya. Contoh, 6 per x kuadrat dibagi 2 per x sama dengan
6 per X kuadrat. Di sini 2 per X dibalik menjadi X per 2, sehingga hasilnya menjadi 6 per X 6 dibagi 2 yaitu 3, X dibagi X kuadrat yaitu menjadi X, sama dengan 3 per X. Selanjutnya pemangkatan. Pemangkatan pecahan bentuk aljabar adalah perkalian pecahan bentuk aljabar itu sendiri sebanyak n kali. Contoh, dalam kurung 3x per y pangkat 2 sama dengan 3x per y dikali 3x per y sama dengan 9x kuadrat per y kuadrat. Selanjutnya pada bagian 4 kita akan membahas cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Penyederhanaan pecahan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan menggunakan operasi bentuk aljabar. Faktorkan pembilang dan penyebut, kemudian faktor yang sama dari pembilang dan penyebut dibagi. Contoh, xy kuadrat dibagi x kuadrat per y sama dengan xy kuadrat per x kuadrat y sama dengan, jadi xy kuadrat ini kita jabarkan menjadi x dikali y dikali y per x dikali y sama dengan y per x. Di sini kita coret y dengan y, x dengan x, ini menjadi y per x. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu 9x plus 18x kuadrat per 3x sama dengan 9x dikali 1 plus 2x per 3x. Kenapa menjadi 9x kali 1 plus 2x? Karena kita jabarkan atau kita sederhanakan apabila 9x dikali 1 kemudian 9x dikali 2x sama dengan 18x kuadrat. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya kita bagi 9x per 3x menjadi 3 dan kita kalikan dengan 1 plus 2x dan hasilnya menjadi 3 plus 6x. Pada bagian 5 kita akan membahas FEB dan KPK dalam bentuk aljabar. Untuk mencari FEB dan KPK pada aljabar sebenarnya sama dengan FEB dan KPK biasa. Namun, perbedaannya ada tambahan variabel pada soal aljabar. Contoh, carilah FEB dan KPK dari bentuk 12xy kuadrat 24xyz pangkat 2 8x kuadrat yz. Jawab. Untuk mencari FEB, ambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Untuk KPK, ambil semua faktor yang sama, pilih faktor dengan pangkat terbesar. Pertama kita cari faktor prima dari 12xy kuadrat, itu 2 kuadrat dikali 3 dikali x dikali y kuadrat. Untuk 24xyz kuadrat sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali x dikali y dikali z kuadrat. Untuk 8x kuadrat yz sama dengan 2 kuadrat dikali x kuadrat dikali y dikali z. Selanjutnya pada bagian 6 kita akan membahas tentang substitusi pada bentuk aljabar. Nilai suatu bentuk aljabar dapat ditentukan dengan cara mensubstitusikan sebarang bilangan pada variabel-variabel bentuk aljabar tersebut. Nah, bagaimana cara mensubstitusikannya? Lalu kita lihat contoh berikut ini. Jika n sama dengan 3,
Tentukan nilai 2m kuadrat plus 4m min 2. Penyelesaian. Substitusikan nilai m sama dengan 3 pada 2m kuadrat plus 4m min 2. Maksud dari substitusi itu adalah memindahkan atau mengganti huruf m dengan angka 3. Jadi pada bentuk aljabar 2m kuadrat plus 4m min 2 ini, huruf m ini kita ganti dengan angka 3 sehingga menjadi 2 dikali 3 kuadrat plus 4 dikali 3 dikurangi 2 sama dengan 2 dikali 9 ditambah 12 dikurangi 2 sama dengan 18 ditambah 12 dikurangi 2 sama dengan 30 min 2 sama dengan 28. Jadi begitulah cara mensubstitusikan bentuk aljabar. Selanjutnya pada bagian 7 kita akan membahas tentang penggunaan aljabar untuk menyelesaikan masalah. Dalam perhitungan sehari-hari sering dijumpai persoalan yang pemecahannya menggunakan matematika. Mula-mula soal itu diterjemahkan ke dalam model matematika, lalu dirumuskan menjadi bentuk aljabar ataupun persamaan matematika sehingga mudah diselesaikan. Contoh, diketahui usia ayah 4 kali usia anaknya. 5 tahun kemudian, usia ayah 3 kali usia anaknya. Tentukan masing-masing umur ayah dan anaknya. Untuk penyelesaiannya kita misalkan, misal umur ayah sama dengan X, umur anak sama dengan Y, sehingga dapat diperoleh persamaan X sama dengan 4Y untuk persamaan pertama. Persamaan kedua, X plus 5 sama dengan 3 dikali Y plus 5. Sehingga kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Diperoleh X plus 5 sama dengan 3 dikali dalam kurung Y plus 5. Selanjutnya 4Y plus 5 sama dengan 3 dikali Y plus 5. Terus 4Y plus 5 sama dengan 3Y plus 15. Selanjutnya 4Y min 3Y sama dengan 15 min 5, sehingga Y sama dengan 10. Jadi untuk Y sama dengan 10, maka X sama dengan 4Y, sehingga 4 dikali 10 yaitu 40. Jadi umur ayah 40 tahun, sedangkan umur anaknya 10 tahun. Berikut terdapat beberapa latihan soal yang dapat kalian kerjakan. Caranya kalian pause video ini terlebih dahulu dan kalian kerjakan beberapa latihan soal ini. Nah, selanjutnya mari periksa jawabannya. Nah, sekarang cocokkanlah jawaban kalian dengan kunci jawaban yang ada di sini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.